Tak cuma satu, kini pemegang polis Kresna Life Insurance juga terancam gigit jari. Per 23 Juni lalu, Otoritas Jasa Keuangan resmi mencabut izin operasional asuransi jiwa Kresna Life sebab hingga batas waktu yang ditentukan, jasa asuransi ini tidak memiliki kecukupan modal yang dipersyaratkan. Kresna Life gagal bayar kepada 8.900 pemegang polis dengan total nilai klaim sebesar 6,4 triliun rupiah. OJK menduga telah terjadi tindak pidana penggelapan dana dalam laporan keuangan Kresna Life. Akhir Januari 2020 lalu, masuk setoran dana 325 miliar dari PT Duta Makmur Sejahtera ke Kresna Life. Namun di hari yang sama, dana tersebut langsung dialirkan ke entitas afiliasi grup Kresna. OJK memerintahkan PT Duta Makmur Sejahtera dan Michael Steven bersama direksi Kresna Life mengganti kerugian asuransi Kresna Life. Dengan dicabutnya izin usaha Kresna Life wajib menghentikan kegiatan usahanya serta segera menyelenggarakan rapat umum pemegang saham dengan agenda pembubaran badan hukum dan pembentukan tim likuidasi paling lambat 30 hari sejak pencabutan izin usaha. Buntut dari gagal bayar dan pencabutan izin tersebut, kini dibentuk tim likuidasi Kresna Life. Dibuka sejak 25 Agustus lalu. Tim likuidasi akan mendata pemegang polis hingga 24 Oktober nanti. Meski begitu, belum ada kepastian kapan klaim bisa cair. Pasca dicabut izin usahanya oleh Otoritas Jasa Keuangan pada 23 Juni 2023 lalu, PT Asuransi Jiwa Kresna ataupun AJK saat ini tengah melakukan proses likuidasi yang dimana tahapannya dimulai dengan pendaftaran likuidasi pada 25 Agustus 2023 hingga nanti 24 Oktober 2023. Berkaitan dengan hal itu pula, kami sudah datang ke tempat pendaftaran likuidasi untuk meminta konfirmasi langsung kepada pimpinan AJK, namun sayangnya mereka masih belum bersedia. Gagal bayar asuransi Kresna Life sebenarnya sudah mencuat sejak 3 tahun lalu. 20 Februari 2020, Kresna Life melayangkan surat penundaan pembayaran klaim selama 3 bulan, namun akhirnya diperpanjang hingga 1 tahun. Buntut dari kasus ini, Dirut Kresna Life diseret sebagai tersangka oleh Barreskrim Polri sejak Februari 2021 lalu. Manajemen Kresna Life dilaporkan telah menggelapkan dana sebesar 431 miliar rupiah berdasarkan 9 laporan polisi. Dan akhirnya 14 September lalu, pemilik Kresna Life, Michael Steven, menyusul ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang. Kuasa hukum korban Kresna Life, Benny Vulur, justru menyayangkan kasusnya diseret ke ranah pidana penggelapan. Sebab dengan begitu, dianggap hanya menguntungkan segelintir pelapor saja. Kita kecewa sedikit juga dengan hukum Indonesia, karena begini, kita lihat sendiri, laporan polisi misalnya di tahun 2020, orang jadi tersangka bisa sampai 3 tahun misalnya sampai 2023. Nah kemudian nanti proses hukum 3 tahun lagi. Kalau 6 tahun lagi harga saham yang di Kresna maupun di Wana Arta itu terpengaruh, ya asuransi jiwa Kresna khususnya, bayangin aja kalau harga sahamnya jatuh. Sementara dia kan perusahaan ini yang Kresna YBS-nya juga ngandalinnya jaminan saham. Dan OJK yang kami sayangkan kenapa melakukan sanksi tidak pada saat dia misalnya baru 100M atau 200M. Artinya apa? Ada dugaan fungsi pengawasan dan kelalaian daripada OJK ini tidak dilakukan. Karena kalau dia lakukan pengawasan, kenapa AJK ataupun Wana Arta dia harusnya lakukan sanksi di PKU ataupun di CIU sekalipun pada saat harusnya taruhlah dana nasabah baru masuk 300 atau 500M misalnya. Jangan sampai kayak sekarang, Kresna 6,4 triliun masuknya. Wana Arta kalau nggak salah hampir 14 triliun. Bayangkan uang sudah sebanyak itu baru katanya dia cabut izin. Lah korbannya sudah banyak. Badan Perlindungan Konsumen Nasional mencatat, klaim oleh masyarakat di masa pandemi COVID-19 tahun 2021 dan 2022 naik. Sejalan dengan itu, laporan pengaduan terkait asuransi juga turut melonjak.
Itu sebabnya BPKN meminta OJK bisa benar-benar menjamin keamanan nasabah asuransi. Kalau kami sih kepingin pemerintah harus hadir lah ini, menyelesaikan ini kan gitu Pak. Yang kedua harus ada lembaga penjamin asuransi. Seperti di perbankan itu aman kan gitu. Jadi mendirikan perusahaan asuransi itu harus nyetor duit dulu di pemerintah. Misalnya kan gitu, seperti investasi yang perbankan lah. Sehingga tidak ada nasabah kemudian gagal bayar, kemudian tidak terbayar. Sehari aja rekening itu misalnya hilang atau ada masalah, harus diselesaikan kan gitu misalnya. Itu salah satu jaminan kan gitu. Tapi kalau asuransi ini kan sudah bertahun-tahun dan tidak ada kepastian, maka harapan ketika nanti ada asuransi baru atau asuransi yang lama itu harus naruh duit dulu di pemerintah, Pak. Semacam deposit kan gitu. Seberapa dia bisa menjamin itu sehingga ketika ada masalah ini yang bisa dicairkan gitu, bukan selama ini nggak ada aturan itu kan gitu. Kasus-kasus gagal bayar asuransi di Indonesia terus bermunculan. Patut diduga gagal bayar dipicu oleh buruknya tata kelola keuangan perusahaan asuransi. Dana pemegang polis diobral, main saham sana-sini, yang lazimnya juga dikendalikan oleh grup usahanya sendiri. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.